Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u yasin ila amwatakum. Hadirin jamaah ta'ziyah rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka tahlilan malam ketiga orang tua kita almarhumah Misbah binti Mansur. Tentunya kehadiran kita di sini turut berduka cita, turut mendoakan beliau semoga almarhumah diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah ta'ziyah rahimakumullah, isi tausiah pada malam hari ini, sebelum saya lanjut, mohon izin Anda bandik apa mengapa mak dicampuri bahasa Mandar deh? Ya, bahasa Mandar sicuk lah deh. Asal dah bahasa Inggris. Anda boy tahu makau nasam boy ulu apa menapor deh Pak Ustaz. Saya pernah ceramah bahasa Inggris sangi makau ulumna jamaah. Apa ro napor deh Pak Ustaz? Main deh tu siapa bau tu meor mati dia. Ini mesti Anda musang bahasa Inggris. Hadirin jamaah takziah, ada hal-hal yang penting perlu dipahami persoalan tahlilan ini. Kenapa? Hampir-hampir berapa tahun terakhir ini hendam itu romeran di apa persoalan tahlilan no. Ya kamu tahu tuh ndak tuh melo tahlilan ya. Begitulah karena kondisi hari ini tanya wong persoalan ceramah dari jama-jama sangi Android mo. Nah, ini juga Pak Marasong si mata ma Android Tomio. Itu mana mulai dia ceramah mua mat ceramah itu ini ma Android to itu loh. Kematian itu yang pertama perlu diyakini sudah ada penegasan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Oh, mau ta'ala namate utuhu annengganana yo tahu sangin namate. Mau Allah ta'ala mau mesti yakin oh Pak Marasa. Yakin Bandung mana mate? Pirap po mate. Itu no. Para luisan pirap pa itu mate. Tapi sesungguhnya persoalan intinya bukan persoalan kapan kita mati. Meski ada beberapa ulama, ada para tokoh agama nesang itari oi namamba matua. Kenapa? Dia tu SMS-na Allah Ta'ala karena begitu rahmatnya Allah, begitu maha pengasihnya Allah melampau dari kepada kemurkaannya, ni pasa itaruh Allah Ta'ala na walau tu wah. Saya lihat Pak Marasa di sana SMS na mulau tapi Anda perlu na balas. Ada SMS Allah yang mungkin kita hanya melihat tapi tidak mampu membaca tanda-tanda. Maka dalam Al-Quran sering dikatakan afala ta'qilun, afala tubsirun. Apa Anda mau pikir, apa Anda mau itasi matematik SMS. Nanti pada saat sakaratul maut raus tapi mana melo istighfar Anda minatarima tobat tapuan lahu ta'ala. Itu yang pertama, bahwa yakin seyakin-yakinnya bahwa kematian itu sifatnya atom. Saya ulangi, iero amateano atom. Apa itu atom? Anak-anak tomatoa orwane kunrai. Jadi narwana sangi, mona na eke mate toi, toma uwe mate toi,
tumuane mate toi, tuaine mate toi. Biar lo diyakinkan. Nah kalau sudah yakin ini, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan yang besar bagi kita. Hadir kita pada malam hari ini, kita ikut mendoakan almarhumah, mesti diitikatkan di zikaroi lang ate. Suatu waktu nana watu ade na wacatan lutu atawe. Yang bandi mau persiapan lo amat dia. Jangan hanya selalu berpikir bagaimana hidup enak. Pernahkah kita berpikir bagaimana menghadapi sakratul maut dengan enak? Kita sangat cemburu melihat ulama ketika sakratul maut sempat tersenyum dan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Janji Rasulullah, anta fil akhirah liman ahbabta fid dunya. Amatiammu sesuai apa hobimu ketika hidup di dunia. Mau apa merasa si mata Android mesti sakaratul maut ma Android itu ya. Tapi karena orang tua kita dulu, ulama dahulu selalu menjaharkan sirkan zikir la ilaha illallah, mati la ilaha illallah. Jangan heran, saya pernah diceritakan teman meninggal tiba-tiba tadi malam Pak Ustaz. Apa nak kau? Mamanya maceki. Apa nak kau? Kandang paksa mati. Kenapa? Karena selama ini kandang paksa itu nak kau. Nah kandang paksa itu minta malaikat. Ini jadi tugalan masih ada Nabi tahu anta fil akhirah liman ahbabta fid dunya. Sakratul mautmu tergantung hobimu ketika hidup di dunia. Masa enggak KDI menonton, KDI mati tuh kita KDI mati. Nah, besok semata KDI itu yang menonton. Tapi coba biasakan zikir, salat. Alhamdulillah banyak keluarga kita meninggal. Ada yang meninggal saat sujud, ada yang meninggal saat ruku, ada yang sementara pegang tasbih zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lebat dia tahlilan nih? Apa ini intisari tahlilan malam ketiga, malam ketujuh, malam 14, 20 mesti dipahami. Jangan sampai anak keturunan kita tanya, Pak, mengapa nama tahlilan tahu? Ayah damu katulik-tulik kan nekmu di rumah tahlilan tuh. Kan ini jawabannya sangat tidak profesional. Mesti diberikan pemahaman kepada generasi berikut tentang substansi tahlilan atau takziah. Yang pertama, tahlilan malam-malam tertentu itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Itu dulu yang dipahami. Hari ini banyak orang, nanti nak bawa bid'ah, situ bid'ah. Rawan membaca kita. Oh, kemarin Nabi Amu ila Ali Ja'far, meninggal pada waktu itu keluarga Ali Ja'far, salah seorang sahabat Rasulullah. Nabi bawangan itu ande laur keluarga Ali Ja'far karena dia dikena musibah. Jadi kita mungkin tradisi juga bisa orang meninggal ya bawakan aku gelas 1 dos 2 dos tidak apa-apa karena membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal. Yang kedua, dalil tentang tahlil Umar bin Khattab yang langsung meriwayatkan bahwa beliau mengatakan baca doa ketika ada keluarga yang meninggal malam ketiga, berkahnya itu sampai malam ketujuh. Malam ketujuh berkahnya itu sampai malam ke-14. Malam ke-14 berkahnya itu malam ke-20 sampai seterusnya. Bahkan Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini dan nak diulai sampai hari 1000, itu juga lebih bagus lagi kalau kita mampu. Ini perlu ada penguatan pemahaman bahwa iya bahasa tanya anu napa biar dapat cerita. Itu. Yang berikut bahwa makanan sesungguhnya yang kita makan ini anda merendek hubungan lalu itu mati itu perlu dijelaskan ini. Tapi keluarga besar yang ditinggal menjamu kepada tamu sebagai niat isi karuang mawang puang utuane tori tamu uri pahalanya saya kirimkan untuk orang tua saya yang telah meninggal. Dan itu juga sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh meniatkan sebuah ibadah, pahalanya kita kirimkan kepada orang yang kita cintai.
sholat Jumat, dia 20.000. Ya Allah, saya majalah 10.000 untuk almarhum ibu saya, 10.000-nya lagi untuk bapak saya. Boleh. Sedekah sebidang tanah untuk fasilitas sosial. Ya Allah, saya sedekah ini untuk pembangunan masjid. Pahalanya ya Allah untuk orang tua saya. Boleh. Termasuk malam tahlilan seperti ini, para hadirin dan hadirat diundang untuk baca doa. Tentunya niat kita adalah, ya Allah, semoga doa-doa Al-Fatihah, salawat, baca Yasin, khatam Al-Quran yang kita baca sampai kepada orang yang meninggal. Tegas sekali Rasulullah menjelaskan, Iqra'u Yasin ila amwatakum. Bacangani Yasin lau tomatemu. Oh, bacangani Yasin lau tomatemu. Bukan Ustaz Multazam yang menyampaikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u Yasin ila amwatakum. Hadis ini kemudian ditaksis oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, fa in khatamul Qur'ana fa huwa hasanun. Jangankan surah Yasin, mulai mutamaiyak Quran majuale baik, karena itu lebih bagus karena tinggi pahala. Dasar-dasar akidah seperti inilah yang sangat perlu kita wariskan hari ini untuk generasi-generasi kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita dengan orang yang mati itu belum putus. Boleh mengusahakan sesuatu hal yang bisa membuahkan hasil pahala untuk kita niatkan kepada orang yang meninggal dunia. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Yang ketiga, setelah kita paham tentang tahlilan ini, bahkan ada ulama mengatakan ada sebaiknya Anda mentahlil diri Anda sendiri setiap malam sebelum Anda meninggal, dan itu juga memudahkan Anda pada saat sakratul maut. Itu tadi yang saya jelaskan, bahwa melazimkan zikir terus kalimat tauhid, insya Allah akan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk tetap diberikan hidayah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Ini acapura pauna kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Bebas tes masuk ke dalam surga. Dan itu mau hanya masalah itu Ustaz, mana sakarat si gasap itu membaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Saya beberapa kali menyaksikan ada tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan dia dikenal ustaz, tapi ketika meninggal dunia raus Tuhan. Kenapa? Ada banyak hal yang perlu disimpulkan di situ. Yang pertama, zikir lisan maupun zikir sir yang kita laksanakan ini tanya turut sangka iya dio mesti dipasti turu pegau. Jangan sampai buat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mumpiro ajuwoyo dua pe alosong nyampe Pak Marasa telepon, halo Pak, di mana Pak? Akhirnya telepon lo dia masih padahal di sentral. Ini tidak sejalan dengan zikir yang kita laksanakan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa zikir selain yang Anda lafazkan itu mesti situru paikero ya napoelo zikir napung Allah Ta'ala. Ini kemudian ditafsirkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa khalaqallahu azwaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala hal itu berpasang-pasangan. Apa dia? Ada perempuan, ada laki, ada siang, ada amalia yang sifatnya syariah, mesti ada hal-hal amalia yang sifatnya substansialistik atau persoalan hakikat. Dasar amat takbiratul ihram tahu, basang ti rukun nabi tae, basa tu sujud nabi tae, tapi atemu ruhmu Anda sujud di pungal letak. Coba bayangkan rahasia di balik firman Allah rahasia di balik hadis Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Mau nama kita, ya sahabatku, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Oh, jadi sahabat menjelaskan hadis-hadis tentang salatnya Rasulullah sebagaimana sahabat melihat. Oh, rukukna nabi ta basari oh, sujudna basari nabi ta. Untung saya katakan kepada jamaah, untung Rasulullah hadisnya seperti ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli,
salatlah sebagaimana yang engkau lihat aku salat. Untung andai mau Nabi tak, sallu kama usalli. Salatlah sebagaimana kondisi saya salat. Kenapa? Kalau Rasulullah mengatakan begini, saya jamin 1000% tidak ada yang mampu salatnya umat Islam hari ini persis sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, dalam hikayat dijelaskan, yo Nabi ta ma takbiratul ihram yo langsung kita surga dan neraka. Oh, Sayyidina Ali di hikayat dijelaskan, muat pura mat takbiratul ihram Sayyidina Ali lanya. Andan dan saat ini apa-apa. Bahkan suatu ketika dalam sejarah ketika Sayyidina Ali ditembus betisnya panah, apa kata Sayyidina Ali? Sahabat-sahabatku, cabut anak panah di betis saya ini ketika saya takbiratul ihram. Mat takbiratul ihram Sayyidina Ali, Allah Akbar, cabut tidak terasa, Pak. Coba bayangkan pencapaian salat para sahabat. Anaita, Masya Allah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kau masuk obe kasih sih. Tidak ada. Makanya itulah rahasia sehingga para ulama-ulama tasawuf, para mursyid-mursyid tarikah itu nasi karota atau riolo tak sebelum membuat takbir. Kenapa? Kita tidak ingin di hadapan pandangan Allah takbiratul ihram tak ya roh dipakai roh kelas 5 SD. Salli fardal maghribi sadasa rakaatim mustaqbil lagi Allahu Akbar lambi miapo saya yana saja anti malaikat itu ndak lebat tuh ada peningkatan. Maka ada usaha para ulama meningkatkan tingkatan khusyuk kita ketika takbiratul ihram di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ingin derajat kita di atas sedikit daripada umat Islam secara umum. Hadir Imam Al-Ghazali, pesan-pesan beliau, bacai ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Ada lagi Imam Syafi'i radhiyallahu an, wa talaffuzu biha sunnatun. Mau nama sambayan sunnah, dianjurkan melafazkan niat. Kenapa? Membantu menghadirkan hati. Ini rangkaian-rangkaian pada kesimpulannya tidak merubah syariat. Kenapa? Karena dia dilakukan sebelum buang takbir. Ia pada merubah sambayang, muak manepura mat takbiratul ihram, dia mau tambah apa-apa. Tapi sebelum takbiratul ihram boleh melakukan doa, dian disikarwa silakan dipakai. Kenapa? Untuk meningkatkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taha dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maha taala yau mutu puamu soba ke dia sambayang untuk zikir kepada aku. Talu pasal di ayat. Yang pertama, dia tuh di pokok mas soba sebelum membuat takbir. Pemain dorong pengatara fa'budni wa aqimis salata. Sembahlah aku kemudian dirikan salat. Secara logika, kenapa bukan wa aqimis salat baru fa'budni? Dirikan salat baru sembah saya. Terbalik. Ini fa'budni wa aqimis salata. Soba maneke dia di sambayang. Ini ada rahasia di situ. Apa rahasianya? Dia tuh dipogau sebelum mati dia sambayang. Setelah takbiratul ihram, fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Maka dirikanlah salat di dzikri untuk mengingat main. Jadi tadi pasal di ayat ia mulai diurai oleh para ulama-ulama hari ini sehingga ya di masyarakat dia mulai sangat sikir menenungan, sikir tambutu. Kalimat-kalimat itu sangat sangat syarat dengan makna, dan apabila kita kupas, kita dalami kalimat-kalimat seperti ini, ditemukanlah ayat-ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqillah. Orang-orang yang senantiasa berzikir dikala berdiri, dikala duduk, dikala baring. Talur itu posisi. Bu ande to mikede, mikoro. Mana mikoro? Miloli. Ia moro sangau dalam ayat Al-Qur'an yang senantiasa zikir kepada Allah, tapi orang-orang dulu kalimatnya tidak langsung dibaca dengan ayat, di framing dalam bentuk bahasa yang sederhana sehingga masyarakat mudah memahami. Inilah konsep
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak keras, bil hikmati wal mau'izah, dan hari ini itulah yang dipraktekkan para ulama kita dalam berdakwah. Mereka secara seperti persaudaraan, ukhuwah yang diingkatkan supaya apa? Manyamangi diterima di guruanna pandrita ta diolok maya. Yang terakhir, dalam malak kawi kare apa witai bali sami Pak Marasam masa wir penceramah. Nah, coba ini sampai yang terakhir, bahwa kematian ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Muakna lambi mi ajalna mesa tahu la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda satu detik pun, wa la yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan satu detik pun. Tatantu mi ajal iya purana tatantu Allah taala di lauhil mahfuz, tidak bisa dirubah sedikit pun. Oh, andai malam uang cabut nyawa tak kalah mat tawafa dine, tidak bisa. Anda toni malah tunda, jangan dulu cabut nyawaku ya Allah. Nah cair lebar marondo proyek andai malah. Karena persoalan kematian itu sesuatu yang sudah pasti adanya, maka persiapkan kematian itu sedini mungkin dengan memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak zikir, dan tentunya jangan lupa perbaiki silaturahmi antar tetangga kita. Kenapa? Al-Quran menjelaskan hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan cuma sholatnya diperbanyak, jangan cuma ruku dan sujudnya diperbanyak. Jangan lupa ada tetangga kita yang kurang mampu, berikan sedekah. Ada kurang mampu tetangga kita, berikan sayur, berikan makanan kepada mereka. Karena itu juga yang membuat Anda mulia dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada jamaah, seluruh ajaran-ajaran ulama kita di tanah Mandar ini sesungguhnya sudah sangat syar'i, sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tinggal kemudian adalah bagaimana mendalami, bagaimana meningkatkan pemahaman kita ajaran-ajaran yang disampaikan para ulama, yang mereka dapat ilmu juga itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kirim Al-Fatihah, baca surah Yasin, tahlilan, takziah seperti ini adalah intinya mendoakan kepada almarhum. Doa-doa yang kita kirimkan itu insya Allah sampai kepada almarhum yang kita maksudkan sebagai bentuk kecintaan kita, bahwa suatu saat nanti saya juga meninggal dunia, tentunya kita juga mengharapkan kiriman doa dari keluarga dan sahabat-sahabat kita. Rasulullah SAW menjelaskan innal mauta kal garisil mutagawis. Ir tomate umay nabita rapalle baik turusasi tumilu malamus. Doa yang kita kirimkan, Fatihah yang kita kirimkan, surah Yasin yang kita kirimkan itu rapalle itu makir pelampung. Miape saat ini madu tangga sasi milu tolamus, tiba-tiba dia pelampung. Maka miapa macu pinawa pasale pamili otomateo tahlilan pada malam hari ini Al-Fatihah, Yasin, surah Al-Fatihah lainnya itu kita kirimkan seperti mengirimkan pelampung-pelampung kepada orang yang hampir tenggelam di tengah lautan. Yang terakhir kemudian adalah bahwa meyakini hal-hal yang gaib. Payah Fatihah dikiring anda tidak dita apa-apa pada itu mau tarak tuang pandi Fatihah mama kiring tahu mana tarai. Nah apa buktinya Pak Ustaz? Mana ruar mak kirim Fatihah mimbalik Fatihah mati. Manda itu ruar Ustaz berarti tarai. Bapak-bapak kalau kirim Indomie ke Makassar, manda jelas alamatnya mesti mimbalik Indomie itu mukirin no. Al-Fatihah yang kita kirim, anda pada yang ngurangi jamaah mau Pak Ustaz mimbalik Fatihah kita tuh mau wendu anda tara. Sebenarnya adalah keyakinan. Anang guru tak tuh selama iman lape pernah ziarah kubur, diajak ibunda saya baca Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah orang yang dikubur ini. Setelah baca Fatihah apa nak foto salama, pita no dikubur. Mario sanna to di ruhna dikiringnya Fatihah. Apa nak foto mawing? Anang dah wita pon di mai pita pun nak bisa apa? Tidak ada saya bisa lihat apa-apa. Imam Lape mengatakan siruamo. Anda pun awe kemampuan Allah Taala melihat hal-hal yang gaib, tapi saya atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat hal-hal yang gaib. Saya diperlihatkan tadi bahwa almarhum yang kita kirimkan tadi Fatihah, Mario Sannai terima kirimnya Fatihah.
Nah sekarang kita tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi mungkin nenek dan kakek-kakek kita sebelumnya sempat ketemu para ulama-ulama yang mengajarkan kiriman Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya. Kita tinggal bagaimana meyakini bahwa doa yang kita kirimkan, sedekah makanan yang kita kirimkan, sedekah fasilitas sosial lainnya, itu sampai kepada orang yang kita kirimkan. Hadirin wal hadirat jamaah ta'ziah rahimakumullah. Saya akhiri tausiah pada malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama, semoga almarhumah di alam sana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.